여러분, 안녕하세요. Welcome back to KSI Surabaya channel with me, Indah. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe channel KSI Surabaya, like, dan share video ini ya. Kali ini kita akan mereview drama Korea yang berjudul Mr. Queen atau Chorin Wang-ho yang tayang di Desember 2020 yang lalu. Drama ini merupakan adaptasi dari drama web China yang berjudul Go Princessku. Drama yang bergenre sejarah, komedi romantis, dan fantasi ini sangat menarik untuk ditonton. Tapi pada review kali ini, kita akan fokus untuk mereview makanan apa saja yang dibuat oleh Ratu Chorin. Penasaran? Ikuti terus yuk video ini! Jang Bong-wan adalah seorang koki hebat yang bekerja di Blue House atau kantor kepresidenan di Korea Selatan. Suatu ketika, Jang Bong-wan mengalami insiden yang membuat jiwanya terperangkap dalam tubuh Ratu Chorin yang hidup pada zaman Joseon saat Raja Choljong memerintah. Masakan pertama adalah Samyang Ramyeon. Suatu malam, Ratu Chorin sangat menginginkan Samyang Ramyeon, sehingga Man-bok, koki kerajaan, diperintahkan untuk membuat Samyang Ramyeon. Semua upaya terbaiknya dikerahkan. Berbagai menu telah dihidangkan, tapi jawaban Ratu tetap ijanya. Karena kesal, akhirnya sang Ratu memutuskan untuk memasaknya sendiri. Bagaimana cara Ratu membuat Samyang Ramyeon? Berbagai sayuran disiapkan oleh Ratu, seperti wortel, timun, daun bawang, dan jamur shiitake. Ramyeonnya dibuat dari adonan awal loh, rumit juga ya tanpa versi instan. Bahkan cabai bubuk dibuat sendiri oleh Ratu. Karena kelezatannya, Man-bok pun menyukainya dan memberi nama makanan ini adalah Samyang Ramyeon. Perseteruan Ratu dan Man-bok terus berlanjut. Kali ini, mereka berkompetisi. Masing-masing dari mereka mengerahkan semua kemampuan terbaiknya untuk membuat hidangan yang isinya beraneka ragam, seperti sayuran, daging, bakso, seafood, dan lainnya, yang kemudian dimasak dalam kaldu dan disajikan dalam panci besar dengan lubang di tengahnya. Lubang ini berisi bara yang membantu menjaga hidangan agar tetap panas selama dimakan. Masakan ini disebut Yeolgujjatang. Yeolgujjatang atau sinsolo bermakna sup yang sesuai dengan selera dan merupakan hidangan jamuan pesta terbaik yang dilengkapi dengan berbagai jenis bahan makanan yang berwarna-warni. Kepala Inspektor Kantor Masakan Kerajaan selaku juri menyetujui bahwa masakan Ratu sangat enak. Masakan selanjutnya tidak kalah menantang. Masakan ini menggunakan berbagai macam minyak, seperti minyak rapeseed, minyak wijen, dan minyak perilla. Daging sapi, babi, dan ikan gulama atau clocker fish digunakan. Clocker fish di Indonesia banyak ditemui di Papua. Ikan yang bernilai gizi tinggi ini kemudian diiris ala file dan dipanggang dalam oven yang baru saja selesai dibuat dari tanah liat. Proses pemanggangan ini membutuhkan waktu semalam suntuk. Hasil panggangannya sangat sempurna. Untuk daging lainnya, Ratu menggunakan teknik memasak ala Perancis, yaitu confit. Dengan plating yang indah seperti sulaman, ditambah tekstur dan rasa masakan ini sempurna, membuat Ibu Suri Agung menyukai masakan Ratu. Penasaran apa masakan Ratu selanjutnya? Dengan bahan susu atau yang disebut tarak pada masa Joseon dan kentang yang dibulat-bulatkan, kira-kira Ratu akan membuat masakan apa ya? Bulatan kentang yang sudah direbus, kemudian dimasukkan dalam kuah susu. Dan jadilah masakan Ratu, yang tidak hanya enak, tapi juga dia sangat cantik. Oke, next giliran Man-bok untuk membuat minuman segar. Azalea wache dibuat dari seduhan omija berry yang dipermanis dengan madu, ditambah beraneka buah segar seperti pir dan jeruk. Karena bunga azalea sedang tidak ada, maka evening primrose digunakan oleh Man-bok. Kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam mangkuk wache dan ditambahkan juga 3 kacang pinus. Selesai sudah minuman azalea wache yang dihidangkan untuk Ratu. Dari bahan-bahan ini,
Ratu akan membuat sup bening dari kaldu yang telah ditambahkan putih telur untuk menghilangkan rasa amis. Daging, sayur, nasi di dalam mangkuk kemudian disiram dengan sup kaldu dan siap dihidangkan ke Ibu Suri Agung. Awalnya, Ibu Suri Agung ragu. Tidak seperti kebab yang identik dengan makanan rakyat, makanan untuk kerajaan harusnya nasi dan sup dipisahkan. Ternyata, makanan penggugah jiwa ini berhasil membangkitkan kenangan masa kecil Ibu Suri Agung. Sekarang giliran Ibu Suri meminta Ratu memasak. Kalian tahu kan, kalau dengan minyak dan biji jagung, Ratu dapat membuat popcorn. Camilan ini sudah populer sejak tahun 1800-an. Dan saat ini merupakan cemilan favorit saat menonton film di bioskop. Sayangnya di tengah jalan, Ratu terjatuh, sehingga popcornnya tidak bisa dihidangkan ke Ibu Suri. Dapat banyak. Kita cobain. Enak. Mau? Tibalah perayaan Suritnal, yang menurut ahli sejarah, awalnya adalah perayaan kepada Dewa Langit untuk merayakan berakhirnya musim tanam di bulan kelima. Di sini, banyak sekali adegan keren yang menampilkan keterampilan Ratu dalam membantu Raja Chojong untuk menghidangkan beraneka ragam makanan saat perjamuan perayaan Suritnal. Untuk hidangan pembuka, Ratu memanfaatkan kentang yang dipotong spiral dan ditusuk seperti sate, kemudian digoreng. Ya, kentang spiral ini merupakan street food yang sempat booming beberapa waktu yang lalu di Korea Selatan. Pada masa Joseon, kentang merupakan makanan pokok masyarakat pada saat musim paceklik, karena mudah tumbuh di tanah yang tandus dan mudah disimpan. Kentang spiral ini dapat dihidangkan bersama dengan pine salt, white bread sugar, dan saus peach. Karena teksturnya dan rasa gurihnya, kentang ini sangat digemari. Dari tampilannya, kelihatan familiar ya. Dengan tomat segar dan berbagai sayuran, ditambah dengan daging, hidangan ala waralaba McDonald's yang belum pernah ada saat itu, sukses mencuri perhatian para tamu undangan. Hidangan penutup berwarna-warni ini terbuat dari bahan jelly yang ditusuk dengan stik agar mudah dimakan. Jelly ini menyimbolkan musim semi, sehingga dinamakan jelly keberuntungan. Hidangan yang menurut Ratu dibuat seperti doa pagi ini merupakan bubur berbahan dasar wortel yang ditambahkan dengan susu dan sedikit kaldu beraneka sayuran. Hidang ini cocok dimakan saat brunch. Dari adonan tepung beras ketan yang dibulat-bulatkan seperti donat dan ditambah ragi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus, Manbok mengajari Ratu membuat minuman terfermentasi yang perlu didiamkan selama 20 hari untuk dapat dinikmati. Dinamakan ihwaju atau arak bunga pir. Nah, dari semua makanan yang dibuat Ratu Chorin atau Manbok ini, yang mana yang jadi favoritmu? Atau ada nggak sih makanan yang pengen kamu coba? Komen di bawah ya. Oke, sekian review kali ini. Nantikan review-review selanjutnya. Ikan hiu, ikan pindang. Belajar yuk di Surabaya Sejong Hakdang.